Sobat Baskara, welcome back to Karamid. Kali ini kita ngundang narasumber yang nggak biasa-biasa aja, bergerak dari bidang musik, dan ini bandnya menurut wow sih. Lagi rame banget sekarang. Ya, betul banget. Dan ini band juga pernah tampil juga di universitas kita. Mari kita sambut aja ya, mungkin ya daripada kelamaan. Iya. Kita sambut Skena Futura. Halo Sobat Baskara. Jadi kita mau nanya nih, Skena Futura tuh apa sih gitu? Mungkin bisa dijelasin ke Sobat Karamid. Oke, Skena Futura itu grup band trio. Jadi yang anggotanya itu ada aku, Jerry, ada Zidan, ada Harley. Kalau aku sih jadi vokalis di Skena Futura. Zidan backing vokal sama Percussion dan iya, dan Harley drummer. Kita sih domisilinya pusatnya di Jogja. Terus juga apa lagi ya? Udah sih, kayak itu aja prosesnya. Terus kalau untuk yang ngebentuk atau yang punya ide untuk membentuk Skena Futura ini siapa? Awalnya? Yang awalnya banget sih dari Zidan sih. Mungkin Zidan bisa menceritakan. Terus Boleh. kapan gitu? Diceritain monggo Oke. sejarahnya Kalau ngomongin sejarah itu Skena Futura sebenarnya terbentuk di tahun 2019. Itu terbentuk dari aku sama namanya Mas Eka Bagus. Kita berdua ketemu di waktu itu di sekolah audio di Jogja Audio School namanya. Terus abis itu kita kayak pengen bikin band yang genrenya seperti dulu genrenya bukan seperti ini sih keinginan kita. Cuman waktu itu bikinnya masih EDM gitu. Terus ya udah kita jalanin dulu aja, tapi seiring berjalannya waktu Mas Eka Bagus tadi nggak bisa ngelanjutin bareng Skena Futura karena dia harus ngelanjutin kuliahnya dan pindah ke Kalimantan. Nah, tapi sebelum Mas Eka Bagus ini mutusin buat cabut, kita tuh sempet ngontak omnya si Jerry, namanya Om Dimas. Dia juga yang ngasih nama Skena Futura dan dia juga yang nyiptain lagu Candu, termasuk ikutan di situnya. Soalnya waktu itu tuh sebenarnya lagu Candu itu lagu dari dia, running chordnya dari dia dan nadanya juga dari dia. Nah, cuman waktu itu kita cuma bikin musiknya aja tuh, karena masih kurang di nada sama lirik kan. Nah, cuman karena waktu itu juga keterbatasan gak bisa bahasa Inggris ya. Jadi lagunya kan waktu itu dikasih materi bahasa Inggris dan kita lupa buat ngerekam. Terus ya udah, aku cuma bikin musiknya, terus nyari mood lah buat bikin musiknya. Tapi sampai pada akhirnya aku ketemu Jerry di mood lagu itu juga belum ketemu ya udah. Tapi akhirnya tiba-tiba ketemu sama dia. Terus aku coba waktu itu bikin ketemu nada sama lirik waktu di jalan gitu. Revive ya sih? Refnya yang asli yang sampai sekarang. Yang aku buat yang verse-nya kan. Maksudnya tuh gimana sih tuh? Di batas ruang malam menuju pagi, ku terdiam fantasi merenung sendiri. Itu aku inget banget. Habis pulang dari rumahnya Om Dimas menuju ke rumahku itu di jalan sambil nyetir mobil aku dapet nada sama lirik lagu itu. Nah terus tapi waktu itu karena Skena Futura masih belum jalan, lagu itu tuh rencana mau aku nada sama lirik itu rencana bukan aku mau masukin ke lagu yang Candu. Cuman aku pengen bikin musik sendiri buat lagu itu. Malah hampir nge-vlog gitu sih awalnya. Cuman karena waktu itu kebetulan ketemu sama Willy dan kita mutusin buat bareng. Terus ya udah kita proses lagi. Nah, sebelum proses itu terjadi, aku sama Willy itu ketemu karena gara-gara kita habis main di weddingan ya. Iya. Main di event weddingan, terus di hotel, terus habis itu kita di lobby ngobrol-ngobrol karena ayahnya Willy ini bilang ke aku, sana dan Willy diajakin proyekan gitu. Terus aku ngobrol sama Willy sekalian kan, oh ya udah mau bikin project yang musiknya kayak gimana. Nah kebetulan dia cerita terus, oh ini sama kayak projectku yang dulu namanya Skena Futura, tapi nggak jadi nih karena aku kehilangan personel. Terus kebetulan juga ada Mas Dimas main bareng kita juga. Nah, aku langsung bilang aja, Mas kalau aku proyekan sama Willy ngelanjutin nama Skena Futura boleh nggak? Oh ya udah silahkan aja gitu. Itu aku ketemu sama Willy. Nah kalau aku ketemu sama Harley karena waktu itu awal-awal Covid ya Lia, aku masih sering reguleran di Jogja.
karena aku asli Magelang kan, jadi aku waktu itu masih intens di Jogja. Terus Harley itu juga pernah sering WA pengen bikin band. Nah udah pengen bikin band, terus habis itu dia bilang aku pengen bikin band tapi projectnya gini, genrenya gini. Nah karena aku mikir ini genrenya sama kayak aku yang mau bikin sama Willy, daripada aku ada 2 project tapi genrenya sama cuma personalnya beda, mending aku tanya sekalian kan, si Harley, Le, kamu mau nggak gabung sama Willy sekalian buat bikin band namanya Skena Futura? Mau, kalau mau besok ini langsung dari malamnya kan ketemu di rumahmu ya. Besok ini langsung aku mau ke Temanggung ketemuan sama Willy buat bahas project. Kalau kamu selo besok ikut langsung bahas lagu gitu ya. Terus dia mau, aku teleponin si Willy. Will, iki Harley pengen gabung karo Dewe nih. Ini Harley pengen gabung sama kita. Boleh nggak ini? Ya kalau aku gas-gas aja karena aku perlu make sure ke dia karena sebenarnya tuh dulu kita satu sekolah. Bertiga ini satu sekolah, cuman dia kakak kelas. Jadi kita satu angkatan nih di sekolah musik, sekolah menengah musik Jogja di Bantul. Nah, cuman selama sekolah tuh emang kita juga nggak pernah nongkrong, ngeband bareng juga nggak pernah, ngobrol juga nggak pernah. Ya kalau ketemu cuma ya udah kayak orang ya kayak biasa aja gitu, nggak yang nyapa yang gimana gitu. Makanya aku make sure tuh. Terus habis itu udah kelar, aku telepon dia mau. Besoknya Arli nyamperin aku ke Magelang, terus kita sama-sama ke Temanggung, kan rumah dia Temanggung. Ke Temanggung bahas, dan disitulah langsung tercipta lagu Candu ya. Iya. Langsung tercipta. Banget ya. Pada saat itu ya dicobain, ada nada kayak gini, ada musik kayak gini dari aku sama Mas Dimas. Terus habis itu tapi aku ada ref kayak gini, coba dimasukin, masuk nggak di lagu itu? Ternyata masuk. Terus habis itu dia bilang nada verse-nya gini aja. Dia kan nggak bisa bikin lirik, nggak bisa nulis gitu ya. Saya nana aja. Nah dia cuma bisa nana. Nah terus habis itu aku pada saat itu langsung ngambil HP. Ya udah sini nadanya, tak bikin sebisaku. Kalau selesai ya udah selesai, tapi kalau nggak selesai ya skip ya. Cuman waktu itu berkat gorengan Pak mana itu? Yang mana aku berkat gorengan rolikuran sampai dia bikin batuk dia. Dia makan gorengan sampai batuk, beli 1 kresek banyak itu, tapi gara-gara gorengan itu jadi tercipta lagu sampai Candu. Besok dipanasin lagi masih. Oh masih enak gitu. Oh, iya. Ya gitu. Jadi sebenarnya kita udah berjalan hampir 4 tahun ya kalau dihitung dari 2023 ini. Soalnya di 2019 tadi terus vakum 1 tahun sampai 2020, terus 2020 kita lanjut berkarya. Ya kita langsung lanjutnya itu langsung bikin lagu kok ya. Terus habis itu ada target untuk album dan lain-lain, mungkin nanti bakal kita ceritain lagi di next segmen yes. Oke Sobat Baskara, tadi kita udah ngulik-ngulik sedikit ya tentang skena Futura ini. Tapi kita nggak habis pertanyaan sampai situ, kita bakal lebih ngulik-ngulik lagi tentang skena Futura ini tentunya di segmen 2. Tapi tetap jangan kemana-mana, tetap stay di sini di Karamid untuk Sobat Baskara. Pengalaman yang mana yang paling berkesan? Aku sih di Sakaluna sih. Ya, Skema Majestic kemarin. ya, itu emang pecah sih. Jeleknya itu saxophone saya tidak bisa bunyi pada saat itu. Nggak bisa bunyi dalam apa? Audionya atau emang ada kesalahan? Nggak Audionya. tahu kenapa mampet. Oh. Mic nggak bunyi, saxophone juga mampet. Nggak tahu kenapa itu. Ditambah Aku kepleset. Bingung mencari vendor dalam bidang recording dan juga pembuatan konten? Tenang, ada i5 Production. Kita dapat membantu Anda dalam membuat konten dan juga rekaman audio mobile seperti live record musik, pembuatan video klip, dan pembuatan lagu juga bisa di i5 Production. Tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor WhatsApp 0857 2603 4892 dan buat konten musikmu lebih profesional bersama kami. i5 Production, your content solution. Halo Sobat Baskara, balik lagi di Karamid dan masih stay sama aku, Carol dan
Skena Futura. Mantap. Jadi kali ini di segmen sekarang aku mau nanya nih, Skena Futura itu udah manggung di mana aja, dan dari semua ya pengalaman yang mana yang paling berkesan buat Skena Futura? Dimulai dari Harley aja. Harley. Dari Mas Soalnya Harley. kalau ngomongin tentang kesan panggung itu tiap personil pasti punya kesan masing-masing. Coba Le. Ayo Mas Harley. Kalau pesan panggung aku lebih berkesan yang aku sih jelek-jelek sih mesti yang di apa acara ini ya Yang kapan? Itu Magelang terakhir ini. Magelang di hotel Milo Di Hotel Trio. Oh, itu. seberang Artos. Itu termasuk jelek kenapa Le? Penasaran nih, bisa diceritain dikit lah ya, dikit. Di spill. Posisi itu tuh jadi gue star, tapi sebelum si gue star naik tuh ada kayak band lokal yang dia tuh bawain Cover lagu. cover lagu punyanya orang, dan itu kelihatan pecah. Sedangkan kita masih band baru di awal yang bawain full karyanya kita sendiri. Pas mau naik kayak wah pada nyanyi nggak ya? Nah gitu. Pas, Ada keraguan buat bisa nggak sih ini dapetin euforia penonton. Nah kayak gitu. Tapi alhamdulillah pas kita main lagu yang udah rilis, Candu. ada lah namanya Candu itu ada yang Nyanyi. Ikut pada nyanyi. lebih nyanyi lah. Terharu gitu ya? Nah aku lebih sing itu sih. Oh berarti ya nggak jelek toh. Bangga ya. Suatu Ya, kebanggaan. ya kalau waktu itu aku ngerasa jeleknya sih karena kita posisi waktu itu tuh soundcheck pagi, terus habis itu transit di rumahku. Tapi kita sebelum berangkat ke venue lagi tuh kita berenang bareng-bareng ya. Jadi energinya tuh udah Iya. energinya tuh udah terkuras buat on the way ke tempat. Soalnya kita berenang di sungai ya, di sungai dekat Itu rumahku. perjalanan juga udah jauh banget. Perjalanan ke sungainya juga udah jauh. Terus habis itu kita masih renang. Habis itu balik dengan kondisi basah baju. Jadi kecapean di situ. Terus waktu mau manggung itu wah Habis juga. moodnya terkuras energinya. Cuman ya mungkin Harley yang dimaksud jelek itu ya. Mesti mood kita sendiri ya, bukan ekspektasi penonton. Tambah dia nggak bisa berkesan berenang kan? Berkesan. Berkesan kalau menurut Harley, tapi kalau aku sih ada yang lain. Kalau Willy gimana Will? Kamu Will? Kalau aku sih di Sakaluna sih. Iya. Oh, skema majestic kemarin. Ya, itu emang pecah sih. Lumayan. Itu soalnya Wow. itu juga pertama yang formasi baru ya. Iya, tim stage ini. Nah, Pertama. kenalin sekalian coba. Oh iya. Stage team itu apa gitu. Stage team itu teman-teman belakang panggung ya. Belakang- Oh, teman-teman backstage-nya Iya, berarti. backstage-nya dari Skena Futura. Jadi ada di gitar ada Kevin, di bass ada Eva, di keyboard ada Alvin namanya. Terus Terus juga ada Tim produksi, teman-teman kru, ada Abel juga di videografer. video sama Rehan. Terus apa lagi? Krunya tuh ada Mas Andre. Ha-ha. Mas Andre terus ada Aga sama Patrick sama Patrick sama Krisna biasa kita lihat ajak. Terus kalau di audio engineer kita ada Mas Aziz namanya. Nah, iya. Itu stage team itu yang bantu kita di balik kita bertiga. Makanya sebenarnya kalau manggung kan kita berenam. Tadi Eva udah disebutin juga ya? Sudah dong. Eva dan Kevin Alvin itu tadi yang nemenin kita di depan, tapi kalau yang di belakang ya itu tadi ada termasuk Abel teman kelas kalian gitu. Terus lanjut. Sampai mana tadi? Sampai Mas Aga terakhir. Baru-baru ini baru stage pertama team. kali manggung sama stage team. Oh iya, itu juga pecah banget juga acaranya. Terus juga jeleknya itu saxophone saya tidak bisa bunyi pada saat itu. Nggak bisa bunyi dalam apa? Audionya atau emang ada kesalahan? Nggak Audionya. tahu kenapa mampet. Oh. Mic nggak bunyi, saxophone juga mampet. Nggak tahu kenapa itu. Ditambah Aku kepleset. Jadi waktu itu kan karena vibe-nya, mood-nya tuh enak banget ya. Kita kan manggung satu penampil persis sebelum Votivalis ya waktu itu ya. Iya. Votivalis kan. Terus aku enjoy banget sama gigs. Tapi di setiap gigs kan aku pasti enjoy terus dan paling atraktif di antara mereka. iya. Nah kebetulan aku lompat waktu itu. Sakaluna itu kan waktu kita manggung itu kan bawahnya kan lantai ubin ya. Lompat jebret, kepleset aku hampir nabrak seksun dia. Hampir. Dia mukanya udah gitu. Padahal lagi manggung nih bangsat.
Terus Antara habis itu kasihan sama seneng gitu kan, terus habis itu alhamdulillah tahu seksunya tak balikin, dia alhamdulillah. Bukan tahu temennya mau selamat ini. tambah pas foto kopiku digatuin lagi. Aduh. Ya itu sih kira-kira apa. Itu dari Mas Zidan sendiri. Kalau aku sendiri sih waktu manggung di California ya waktu itu. Kita manggung terus habis itu bisa pertama kali naik pesawat, amin. Amin doa yang terbaik toh. Enggak sih, kalau aku tuh setiap panggung menurutku ada kesan masing-masing ya. Cuman apa ya? Yang paling berkesan nih. Paling berkesan. Most of. Aku coba nginget-nget ya. Aku Di Amikom? susah soalnya. Sungai? Kalau di kalau di Amikom semuanya kebetulan berkesan karena teman-temannya selalu asik. Oh, cuman aku tuh 2 kali manggung yang paling berkesan. Aku paling seneng tuh. Yang pertama itu di Universitas Tidar, waktu itu acara yang sama, waktu kita jadi bintang tamu yang sama. Kita kan waktu itu jadi bintang tamu juga di acara guest star juga di Magelang yang Hotel Trio. Di apa ya? Kalau itu fakultas yang sama ya. Jadi kita 2 tahun tuh jadi bintang tamu di fakultas yang sama. Nah, yang pertama kali sebelum di Hotel Trio itu kita sempet main di itu masih era streaming. Jadi nggak ada penonton yang datang. Nah, itu kita manggung di Magelang juga sih, tapi aku lupa nama tempatnya. Pokoknya intinya waktu kita manggung itu panggung kita di Sabotase, bukan men? Sabotase. Yang panggung kita di Sabotase Sabotase. dalam arti apa nih? Listriknya mati terus. Waduh. Tiap Nggak kali kuat. bukan karena nggak kuat, orang yang abis itu kan kita abis Kena Futura manggung ada Berkah Dalam, dia juga pakai sequencer, pakai keyboard juga tuh waktu itu. Oh di Pegasus. Bukan, Gubuk Kantil. Oh bukan ya. Yang kita itu loh. Nah, karena sebelumnya kayaknya gini sih, kalau kejadian itu ya kita nggak mikir negatif, tapi yo mau berprasangka gimana gitu. Positif. Tetap mencoba positif, cuman kan prasangkanya jadi gimana tau karena Something lah yang nggak jelas. karena soalnya di band-band yang selanjutnya itu nggak ada trouble kayak gitu. Nah, dia tuh gitarnya ditinggal di panggung, waktu itu belum ada stage team kan, jadi nggak ada yang jagain gitarnya ditinggal di panggung, dipinjem sama band sebelumnya. Tapi dia bilang, "Mbak, tolong jangan pakai gitar yang itu gitar saya." Kan kalau alat kita kan nggak boleh dipakai karena nanti kalau semisal waktu kita pakai senarnya udah putus, nah gitu kan pengaruh kan ke mood main juga. Nah, itu terus pokoknya kita waktu main itu mati terus listriknya. Sama yang kemarin itu di acara juga di Amikom Communication Award. Yang kedua nih. Yes. Oh, yang acara baru-baru ini. Itu kan juga mati listrik. Itu aku paling seneng itu kalau mati listrik. Soalnya aku habis itu langsung nyanyi selamat ulang tahun. Oh, buat improvisasi biar Yoi. tetap humor penonton bangun. Iya, gimana ya? Ya bayangin kita waktu itu lagi bangun mood dan kalau untuk flow panggung kan harusnya kan biasanya tuh engineer kita kan pasti ngorbanin satu lagu buat kita cek sound kan. Nah, itu waktu di lagu kedua tiba-tiba listrik mati. Padahal lagi enak-enaknya soundnya udah dapet settingannya. Ya udah Mantap, semua udah komplit. Tapi ya udah terus jadi ya gitu. Tapi gimana pun juga tetap harus profesional dan tetap harus menghibur, menyelesaikan kontrak. Ya udah kita tetap manggung berjalan dengan hikmat. Salut sih sama profesional. Ya mungkin nanti ada tambahan sesi lagi. Kita ada segmen terakhir. Ada beberapa pertanyaan terakhir juga. Pertanyaan paling puncak. Kita tunggu aja para sobat Baskara di next segmen 3 tapi tetap stay dulu di Karam. Enggak sih kendala waktu penciptaan lagu ini? Ini by the way kita 9 lagu itu udah produksi lagu buat album. Baru. Terakhir minta nanti ada sesi akustik itu kita bawain single kedua yang bakal kita rilis di bulan Maret, sama nanti ada single satu lagi sebelum kita rilis album gitu. Bingung mencari vendor dalam bidang recording dan juga pembuatan konten? Tenang, ada i5 Production. Kita dapat membantu Anda dalam membuat konten dan juga rekaman audio mobile seperti live record musik, pembuatan video klip, dan pembuatan lagu juga bisa di i5 Production. Tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor WhatsApp 0857 2603 4892 dan
Buat konten musikmu lebih profesional bersama kami, i5 Production, your content solution. Halo Sobat Baskara, terima kasih buat kalian Sobat Baskara yang masih stay nungguin kita dan mantengin kita di sini. Sampai di segmen terakhir kali ini. Ya, di segmen terakhir kita kali ini kita akan menanyakan pertanyaan terakhir yang begitu wow, begitu menarik, ultimate. Ya, Ultimate, langsung guys. kita next aja langsung. Carol, mau langsung ditanyakan pertanyaan terakhirnya. Oke. Jadi Skena Futura udah nyiapin berapa lagu, penciptanya siapa, terus ada nggak sih kendala waktu penciptaan lagu ini? Oke. Dari siapa dulu? Ini aja yang jawab nih. Mas Willy. Sama Harley, Mas coba. Willy sama Harley. Oke. Kalau jumlah totalnya 9 9 lagu. 9 lagu sih. Itu udah rilis. Belum Oh. jadi semua. Sudah setahun yang lalu ya produksinya. Produksi kita berjalan selama 1 tahun. 1 tahun? Iya. Setengah tahun kalau produksi. Baru waktu bulan demonya sih puasa. masih gambaran. Mm-mm. Kalau penciptanya sih semua lagunya tuh lirik dibuat Zidan. Terus tapi ada beberapa yang idenya dari aku dulu ya. Ya kita tuker-tukeran ide. Tukeran ide. Jadi kadang aku lagi ngapain tuh nemu ide tak rekam, aku kirim. Nanti Zidan yang Bikin menyesuaikan. Oh ini nadanya kayaknya lagi galau yang gimana gitu-gitu ya. Jadi aku bikin lirik. Terus kadang juga aku bikin di beberapa lagu juga aku ada yang bikin nadanya. Aku dapat ide kayak gini, terus aku juga ada liriknya kayak gini, terus nanti aku store ke Willy. Soalnya kalau di semua lagu Skena itu yang masak musiknya si Willy. Jadi Willy ini bagian bikin rekaman gitar, bass, keyboard ya. Kamu kalau di rekaman tuh bagian take itu. Ya jadi dia ngembangin setelah dari bagian lagu yang cuma nana kirim ke aku, tak kasih lirik, tak balikin lagi ke dia, direkam sama dia tuh. Bass, keyboard sama gitarnya ya. Terus habis itu Ya drumnya gambaran masih. drumnya masih raw. Habis itu kita store ke grup bertiga. Si Harley datang ke sini buat take drum raw. Kalau sistemnya Skena bikin lagu gitu sih ya. Iya. Terus habis itu setelah semua jadi ini nanti serahin ke aku buat aku edit vokalnya, mixing sama mastering. Finishingnya nanti sampai aku juga ngupload ke agregator juga aku yang ngurusin di platformnya. Cuman kalau untuk tulis menulis tuh caption dan lain-lain dan press release tuh si Harley yang bikin. Itu kalau prosesnya. Terus apa lagi tuh? Melengkapi Kendala, Yes. kalau untuk kendala pembuatannya nih. Coba tanya Harley tuh. Kendalanya apa tuh, Le? Nek waktu itu kan pas baru COVID, aku di Jogja, Zidan di Magelang, Willy di Temanggung. Nah, jadi harus nentuin suatu tanggal tuh yang bisa kumpul jadi satu. Dan Susah ya nyocokin jadwal berarti. Soalnya kalau mau cuman lempar-lemparan aja itu menurutku belum nggak bisa nganu sih. jadi kita waktu itu juga produksi. Ini by the way kita 9 lagu itu udah produksi lagu buat album baru. Jadi nanti bakal rilis insya Allah kalau bisa kita usahain tahun ini rilis. Kalau masih nggak bisa ya kita tahun depan rilis. Semoga doain. Ya. Amin. Soalnya kita bakal ada 3 single dulu yang rencana nanti di lagu yang terakhir nanti ada sesi akustik itu kita bawain single kedua yang bakal kita rilis di bulan Maret. Sama nanti ada single satu lagi sebelum kita rilis album gitu. Ada 3 single pokoknya kalian tungguin aja biar kepo. Ya intinya itu sih. Terus akhirnya kita juga kalau caranya kita nemuin tanggalnya kita selalu tukeran. Semisal kita produksi 2 minggu di Temanggung, 2 minggu di Magelang, itu selama 2 minggu itu kita satu rumah
di rumah kita bareng. Kebetulan kan dia ada studio di rumahnya, aku juga ada studio rekaman di rumahnya, jadi kita cara produknya gitu. Kalau untuk tur musik nih, ada nggak kepikiran mau yang pengen banget kota yang didatengin untuk perform? Ya, pengen banget kalau tur musik pasti ya, semoga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan semoga ada sponsor-sponsor yang mau mendukung. Amin. Dan semoga kita juga bisa dapat pendengar baru dan teman-teman baru. Kalau kota-kota sih kita belum ada rencana pengen kemana, cuman aku pengen banget tuh ya pengen banget ketemu sama teman-teman di Bandung. Pengen coba ke sana di Bandung, Jakarta, sama kota-kota kecil malah aku pengen tuh kayak Purworejo, terus mana ya yang kota-kota second city gitulah, pengen banget datengin biar mereka juga kenal siapa kita kenal juga sama mereka. Kalau Willy Hampir sama seperti Zidan lah. Tadi juga Nah, aku kalau bisa semua kota sih mas. Oh, kalau bisa saya Indonesia tuh. Amin. Semoga aja ya. Next pertanyaan. Kalau untuk resolusi untuk Skena Futura nih 2023 apa? semoga kita segera selesai kuliah, kita bisa fokus ke produksi musik, ngeband, dan habis itu bisa rilis album secepatnya. Kalau Mas Willy? Sama semua berarti. Kalau aku paling enggak project planningnya terlaksana tepat waktu. Itu aja. Oke. Oke, sobat Baskara, mungkin itu aja dari semua. Kalau ada salah kata atau salah mohon dimaklumi, ambil sisi baiknya, ambil sisi Untuk akhir kesimpulan dari obrolan kita itu, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Terus berusaha dalam mencapai tujuanmu, karena percayalah Tuhan tahu jalan terbaik untuk kamu. Dan Untuk mengakhiri sesi Karamid kali ini, kita akan menyaksikan perform dari Skena Futura yang akan membawakan lagu kedua yang bakal rilis pada Maret 2023. dadah, sampai jumpa lagi. Yuk, siap-siap dulu. Kita. Tumbuhkan cinta meski semua luka. Tentang kita sirna, kenang kita sirna. Karena semua tak bisa memaksa semua rasa yang ada, seharusnya terjebak. Perlunya cerita yang berujung luka, pendam bersama semua kenangan kita. Karena semua tak bisa memaksa semua rasa